Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Ragam Kimia. Topik bahasan kita kali ini mungkin agak sedikit melebar, yaitu kita akan membahas topik yang sedang hangat kali ini di masyarakat, yaitu senyawa ethylene glycol. Seperti teman-teman ketahui bahwa ethylene glycol ini ditetapkan oleh pemerintah menjadi penyebab gagal ginjal akut yang menyerang banyak anak di Indonesia. Tapi di sini saya hanya menerangkan ethylene glycol ini dari sisi kimia saja, sepengetahuan saya yang saya pelajari selama ini. Jadi ethylene glycol ini adalah termasuk senyawa alkohol, sehingga untuk mempelajari sisi kimia dari ethylene glycol ini, kita perlu memahami tentang senyawa alkohol yang ada di masyarakat. Mungkin di sini kita agak berteori. Meskipun demikian, teori tentang alkohol ini sangat aplikatif karena alkohol termasuk senyawa yang banyak sekali dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam dunia farmasi, kosmetik, parfum, dan lain sebagainya. Baik, kita mulai saja. Alkohol adalah senyawa yang memiliki gugus OH atau gugus hidroksi pada ikatan akhirnya. Jadi ciri khas yang pasti dari senyawa alkohol adalah memiliki gugus OH ini. Sedangkan gugus R di sini adalah gugus hidrokarbon yang mengikat senyawa alkohol. Nanti gugus R atau gugus hidrokarbon ini tergantung sangat bermacam-macam, sehingga penamaan alkohol juga sangat beragam di masyarakat. Pada dasarnya alkohol terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu dengan 1 gugus hidroksi OH, kemudian yang kedua dengan 2 gugus hidroksi OH atau disebut juga diol, dan yang ketiga dengan 3 gugus hidroksi OH atau disebut juga triol. Selanjutnya kita akan ambil contoh-contoh dari ketiga jenis alkohol tersebut. Sekarang kita ambil contoh dari 1 gugus OH alkohol yang pertama. Contoh dari senyawa alkohol dengan 1 gugus hidroksi yang pertama adalah contohnya CH3OH atau disebut juga metanol, kemudian C2H5OH disebut juga etanol, dan contoh rantai bercabang adalah isopropil alkohol. Dan jenis-jenis alkohol yang lain dengan 1 gugus OH banyak sekali di pasaran. Teman-teman pasti sering mempergunakan senyawa metanol atau etanol, apalagi dalam dunia persabunan, parfum. Senyawa-senyawa ini paling sering digunakan. Cuman di antara kita mungkin tidak mengerti apa nama kimia dari senyawa-senyawa ini. Nanti kedepannya mungkin saya akan jelaskan dalam satu video tentang senyawa-senyawa alkohol dan 1 gugus OH yang sering dipergunakan sehari-hari dan apa perbedaan dari senyawa-senyawa tersebut. Kemudian dengan 2 gugus OH, disinilah ethylene glycol berada, dan juga terdapat senyawa propylene glycol. Kedua bahan ini yang sering dibicarakan akhir-akhir ini mengenai obat sirup anak-anak. Ethylene glycol memiliki rumus kimia C2H6O2, sedangkan propylene glycol memiliki rumus kimia C3H8O2. Kita lanjut dulu ke senyawa ketiga dengan 3 gugus OH. Contohnya adalah C3H8O3 yaitu gliserol atau gliserin. Teman-teman mungkin sudah sangat tidak asing dengan senyawa gliserin karena sering sekali digunakan dalam dunia sabun, dalam dunia kosmetik, biasanya digunakan sebagai untuk pelembut agar bisa diterima oleh tangan dan lain sebagainya. Jadi gliserol atau gliserin memiliki rumus struktur kimia seperti gambar yang saya buat di sini.
Kita kembali ke senyawa ethylene glycol yang memiliki rumus kimia C2H6O2. Ethylene glycol memiliki struktur kimia seperti yang saya gambar di bawah ini. Kemudian selanjutnya propylene glycol yang memiliki rumus kimia C3H8O2 dan memiliki struktur kimia di bawah ini. Propylene glycol ini yang digunakan sebagai pelarut dalam obat sirup anak yang ada di pasaran, tetapi ternyata propylene glycol ini tercemar oleh ethylene glycol sehingga menyebabkan gagal ginjal akut yang terjadi banyak pada anak di Indonesia, seperti apa yang telah dijelaskan oleh pemerintah dalam siaran persnya. Yang saya pelajari, ethylene glycol ini bila terdapat di dalam tubuh akan merubah menjadi kalsium oksalat CaC2O4. Nah, kalsium oksalat ini adalah berbentuk kristal yang sulit dicerna oleh ginjal sehingga menyebabkan penyakit gagal ginjal akut. Mungkin teman-teman pernah mendengar tentang asam oksalat atau juga disebut sebagai oksalit asid. Biasanya asam oksalat juga dipergunakan sebagai pembersih kerak, serbuk pembersih kerak untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang menempel di keramik. Pada aplikasinya, ethylene glycol ini sering dipergunakan dalam dunia otomotif maupun dalam dunia kosmetik. Dunia kosmetik ini biasanya dipergunakan sebagai pelarut. Dalam dunia otomotif, contohnya adalah ethylene glycol dipergunakan sebagai campuran air radiator, di mana fungsi ethylene glycol ini adalah menurunkan titik beku sehingga air radiator ini menjadi tetap dingin, atau dalam istilah kimia sering disebut dengan sifat koligatif larutan. Saya tidak tahu secara resmi uji ethylene glycol ini dalam larutan sehingga tidak terdeteksi dalam sirup obat anak. Apakah cukup dengan alkohol meter? Tapi memang seandainya tidak dengan cara mudah, diperlukan cara yang cukup mahal, yaitu dengan menggunakan instrumen analisis seperti menggunakan kromatografi, alat-alat seperti menggunakan HPLC atau High Performance Liquid Chromatography atau KISI atau Glass Chromatography, atau dengan spektroskopi dengan menggunakan AAS atau Analytic Absorption Spectroscopy. Dan alat-alat yang saya sebutkan ini harganya memang ratusan juta rupiah dan biasanya hanya dimiliki oleh lab-lab penguji yang berstandar nasional. Ini adalah sebagai ilustrasi ethylene glycol, contohnya mirip seperti larutan yang ada di depan saya ini, yaitu berbentuk kental dan berasa manis. Demikian video kali ini, hanya berbagi informasi, mudah-mudahan menjadi masukan buat teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.